sama Pak Luhut yang sering bicara ini. Kita mau bikin baterai, di mana strategisnya, di mana vitalnya. Boleh jadi sekarang yang kita dapat minus. Dan Elon Musk apa risikonya kalau ngambil baterai dari Indonesia? Mobilnya diboikot oleh konsumen di Eropa, di Amerika, begitu. Jadi jangan mimpi. Dan kemudian itu kerusakan lingkungan yang luar biasa itu, yang membuat Elon Musk nggak mau. Ini kan nanti diperlihatkan ke Elon Musk ini, video Anda ini. Wah gila, perusahaan itu atau Elon Musk itu ingin menciptakan mobil listrik yang emisinya nol, tapi prosesnya juga harus taat pada perlindungan lingkungan untuk memerangi climate change gitu. Nah ini coba bayangkan, barang strategis, langka, tidak banyak negeri punya, dikarunia oleh Tuhan. Dan luar biasanya lagi ini kan open pit, tinggal keruk. Tinggal keruk ini. Saya katakan, kalau seluruh smelter yang sudah direncanakan ini beroperasi, dalam 20 tahun nikel kita habis. Nilai kelangkaannya itu gagal untuk mengangkat Indonesia menjadi negara industri yang mumpuni. Program hilirisasi nikel pun dilakukan Jokowi. Lewat Permen ESDM nomor 11 tahun 2019, aturan larangan ekspor biji nikel diberlakukan. Agar bisa diekspor, biji harus diolah dulu menjadi logam di smelter khusus milik perusahaan besar. Di sisi lain, secara tidak langsung kebijakan hilirisasi Jokowi dalam nikel membuat kita menjadi rentan. Falsafahnya tujuan tidak boleh ekspor itu agar bahan bakunya diolah sejauh-jauhnya ke hilir untuk menopang industri di Indonesia. Bukan menopang industri di Cina. Tahukah kamu sampai 2022 ada 23 smelter nikel di Indonesia yang sudah beroperasi? Dari 23 smelter itu, 21 diantaranya dimiliki oleh Cina. Ini membuat Cina punya kendali penuh atas ekspor nikel di Indonesia. Ya, tidak hanya smelter sekarang yang mereka kuasai, tapi juga sekarang mereka sudah menguasai tambang-tambangnya. Dan harus diingat, tambang itu tidak boleh mayoritas asing. Tapi ya mereka pakai nama si Badu, si Amin, si Tuti, si Faisal gitu. Namanya bukan China. Tapi mereka sudah integrasi, memiliki tambang dan memiliki smelternya. Sejak Mei 2019, pabrik nikel Harita dapat perlakuan spesial dijadikan objek vital nasional oleh Kementerian ESDM. Ini berdampak pada pengamanan TNI Polri yang makin ketat. Banyak pos pengamanan yang dijaga tentara atau polisi bersenapan lengkap. Hilir mudik pergantian pasukan terjadi rutin saban bulan. Mereka diantar jemput keluar masuk OBI dengan fasilitas kapal perusahaan. Dicaplah industri vital. Nama resminya proyek strategis nasional. Padahal proyek strategis nasional itu kerjanya cuma ngolah jadi dari pasir gitu ya, jadi bongkahan batu, namanya NPI. Lantas NPI ini kadar nikelnya 15%, paling tinggi 20%. 99,9% dijual ke Cina. Oleh Cina diolah lagi jadi stainless steel dan macam-macam, jadi panci, jadi railing-railing gitu, baru dijual ke Indonesia. Strategis di mana itu? Kita ini sudah salah kaprah. Akhirnya apa? Demi untuk satu khayalan yang tidak kelihatan itu, kita serahkan kedaulatan wilayah kita di daerah-daerah tambang nikel itu kepada perusahaan. Yang kita harus upayakan adalah bagaimana praktek siapapun yang melakukan praktek produksi di Indonesia tunduk, patuh, dan taat kepada aturan.